warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Martiana, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan belajar materi sejarah, yaitu mereview kembali atau menceritakan kembali tentang materi revolusi hijau. Revolusi hijau di dunia diawali dengan penelitian pertanian yang disponsori oleh lembaga Ford and Rockefeller Foundation. Penelitian ini dilakukan di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. Di Meksiko didirikan sebuah pusat penelitian benih jagung dan benih gandum pada tahun 1944. Kemudian Filipina mendirikan sebuah badan penelitian untuk tanaman padi. Penelitian ini dinamakan International Rice Institute. Kemudian penerapan revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau secara serius terjadi pada masa pemerintah Orde Baru. Program tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan, yaitu yang terutama yaitu beras. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia mampu mencapai swasembada beras sehingga mendapat penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Upaya-upaya untuk mencapai swasembada beras yaitu melalui program bimbingan massal atau BIMAS, intensifikasi massal atau INMAS, intensifikasi khusus atau INSUS, kemudian program supra intensifikasi khusus atau supra INSUS. Program-program tersebut dikembangkan melalui intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Yang pertama yaitu intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Intensifikasi pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Yang pertama yaitu Panca Usaha Tani. Panca Usaha Tani meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, dan pemberantasan hama, kemudian dan lain-lain. Yang kedua yaitu Sabta Usaha Tani. Sabta Usaha Tani hampir sama dengan Panca Usaha Tani, akan tetapi ditambah dengan kegiatan pasca panen dan pemasaran yang baik. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan baru, misalnya seperti membuka hutan. Ekstensifikasi pertanian dilakukan di daerah yang luas, tetapi penduduknya jarang seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian adalah jenis usaha atau penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu pertanian. Kemudian yang keempat adalah mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Mekanisasi pertanian biasanya dilakukan di luar Pulau Jawa, yaitu yang memiliki tanah yang luas. Yang kelima yaitu rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian adalah usaha pemilihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan serta daerah rawan, dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Nah, kemudian dampak dari revolusi hijau di Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Yang pertama dampak positif. Dampak positif revolusi hijau di Indonesia yaitu misalnya yang pertama ditemukannya
bibit-bibit unggul. Yang kedua, masalah kekurangan pangan dapat diatasi secara baik. Yang ketiga, produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya. Kemudian dampak negatif dari revolusi hijau di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. Yang kedua, akibat efisiensi. Yang ketiga, kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. Nah, demikian review tentang revolusi hijau dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.